Garam dunia di dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Garam itu adalah sesuatu yang sangat penting. Garam itu sedikit tapi berdampak. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus berkata bahwa kita ini adalah garam dunia. Perhatikan, firman Tuhan berkata kita ini adalah atau you are the salt. Artinya bahwa kita ini garam gitu ya. Kita nggak usah ingin jadi garam, tapi memang kita ini garam gitu. Jadi ini sebuah hakikat kita, bahwa kita orang percaya ini adalah garam di dunia. Itu ya saudara harus mengerti dan sadari, dan garam itu punya dampak. Makanya di negara kita memang kita ini termasuk minoritas. Dan mungkin di lingkungan saudara juga, saudara adalah minoritas, baik di tempat kerja kah, di tempat tinggal kah. Ya itulah memang, garam enggak perlu banyak-banyak memang. Ya kalau kebanyakan kasinan ya enggak enak ya toh. Jadi kita ini harus mengerti bahwa kita ini garam dunia, dan garam itu sangat penting, sangat vital bagi kehidupan umat manusia. Tubuh kita ini kurang lebih 60-70% adalah cairan garam, elektrolit. Makanya kalau seseorang dehidrasi, maka dia akan diinfus dengan cairan garam. Jadi garam itu sangat penting sekali dalam hidup kita. Sumber mineral yang terpenting. Demikian juga dengan hidup kita ini sangat penting bagi dunia ini. Itu yang harus kita mengerti. Tetapi firman Tuhan di dalam ayat ini berkata bahwa, nah ini satu peringatan bagi kita ya. Kalau garam itu sudah kehilangan rasa, kehilangan keasinannya, garam itu menjadi tawar, maka sudah tidak ada gunanya lagi. Jadi ayat ini memberitahu di satu sisi kita ini sangat penting, kita ini sangat dibutuhkan, tapi kalau kita sudah menjadi tawar, sudah nggak ada rasanya lagi. Nah baik, kita mau melihat beberapa fungsi garam. Jadi bagaimana kita ini bisa berdampak sebagai garam dunia, kita bisa menggarami dunia ini. Apa fungsi kita sebagai garam? Ada 3 hal. Yang pertama, garam itu memberi rasa, menyedapkan makanan. Jadi kita ini bisa menyedapkan. Jadi kalau makanan itu tanpa garam atau kurang garam, meskipun bumbunya sudah lengkap, bumbu pepek ya, sudah bumbunya itu sudah sip, tapi nggak dikasih garam, kelupaan ngasih garam, pasti rasanya juga nggak enak. Karena garam itu memberikan rasa yang sedap. Nah ibu-ibu paling mengerti ini ya. Nah demikian juga dengan kita anak Tuhan. Ini kembali lagi kepada yang saya katakan tadi. Jangan sampai kita sudah tidak bisa memberi rasa lagi. Tidak bisa menyedapkan lagi. Nah, dengan apa anak Tuhan itu menyedapkan? Dengan apa anak Tuhan itu memberi rasa kepada dunia ini, kepada lingkungan di sekitar kita? Salah satu yang penting adalah dengan perkataan kita. Coba kita baca ayat ini. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jangan hambar, dalam bahasa Inggris dipakai kata seasoned with salt. Kata-katamu jangan sampai hambar, memberi rasa, kata-kata yang penuh kasih. Kata-kata yang bisa membangkitkan semangat orang lain. Kata-kata yang positif. Kata-kata yang menjadi berkat. Kita harus akui saudara, bahwa kata-kata kita ini banyak kali tidak bisa menjadi berkat.
bahkan bisa menjadi sandungan orang lain. Orang yang tidak percaya mau percaya jadi gak jadi ya. Kenapa? Tersandung dengan orang percaya. Kata-katanya gak bisa dipegang, kata-katanya menyakiti hati orang, kata-katanya gak jujur. Jadi seringkali kata-kata kita ini tidak menjadi berkat bagi orang lain. Tidak menyedapkan, tidak mengenakkan, tidak membuat orang bahagia. Ku berbahagia. Tapi kenyataannya banyak kali orang tidak berbahagia mendengar perkataan kita. Bahkan mereka wurung jadi anak Tuhan karena perkataan kita. Hanya kita harus hati-hati. Karena ini garam. Ini garam ini. Kata-kata itu kayak garam yang menggarami situasi, lingkungan, pergaulan. Kalau kata-kata kita enak didengar, membangkitkan. Kata-kata kita membuat orang itu segar. Wah, dia pasti akan datang kepada Yesus. Jadi kata-kata ini memang tidak gampang. Memang kita ini belum sempurna. Salah satunya diukur dari perkataan. Itu kata surat Yakobus. Jadi ya kalau masih salah-salah itu ya memang kita belum sempurna. Bisa dimaklumi. Tapi mari kita belajar. Kita mengekang kata-kata kita. Mengatur kata-kata kita. Bicara yang benar. Bicara itu nggak usah dilebih-lebihkan. Apa adanya saja. Bicara itu yang bisa menjadi berkat. Supaya kita bahagia. Dan kitab Amsal, bacalah tiap hari sesuai dengan pasal yang ada. Hampir tiap pasal selalu ada peringatan tentang lidah, tentang mulut. Jadi kalau kita rajin membaca Amsal, tiap hari kita ini diingatkan oleh Amsal itu. Hati-hati kalau ngomong, bicara yang benar, jaga mulutmu. Jadi itulah, saudara. Nah, saya akan ajak kita lihat satu ayat lagi. Di dalam Mazmur 34 ayat 13 dan 14. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi kalau mau berbahagia, tadi kan saya katakan, ku berbahagia. Kalau saudara mau berbahagia, salah satunya kita harus menjaga perkataan kita. Yang kedua sekarang. Fungsi garam yang kedua, ini sudah jelas ya, adalah untuk mengawetkan. Mengawetkan di sini artinya adalah sebenarnya garam itu mencegah proses pembusukan. Karena semua itu prosesnya kepada semua yang hidup tentunya ya. Kalau yang mati tidak usah. Benda hidup itu selalu menuju kepada corruption, pembusukan. Nah, garam ini punya daya untuk mencegah proses pembusukan ini. Walaupun ya sebenarnya tidak bisa dicegah. Proses pembusukan ini akan terus berjalan. Jadi dunia ini sedang menuju corruption. Makanya di mana-mana korupsi. Jadi kata corruption itu pembusukan. Jadi jangan heran dalam segala sistem. Dunia ini sedang menuju kepada kebusukan. Tetapi kalau masih ada garam masih ditahan. Gitu. Nah nanti kalau garamnya sudah diambil, wah itu cepat nanti. Dan satu saat gereja akan disingkirkan, maka proses pembusukan itu akan berjalan dengan cepat. Jadi kita ini mempunyai daya untuk mengawetkan, menahan proses pembusukan ini. Kita tidak sadar kadang-kadang ya. Tapi itu yang firman Tuhan katakan. Lalu dengan apa anak Tuhan menahan proses pembusukan ini? Saya mau katakan satu hal, yaitu dengan doa-doa kita. Jadi doa saudara dan saya ini luar biasa. Dan itu yang dinasehatkan di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1 dan ayat yang kedua. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ayat 3, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita. Jadi doa saudara ini luar biasa. Makanya sisipkan selalu doa untuk negara bangsa, doa untuk Indonesia. Wah saya cuma satu orang apa artinya doa saya? Loh saudara, garam itu cuma sedikit, tidak perlu banyak-banyak. Tapi garam itu berdampak. Doa orang benar yang didoakan dengan sungguh-sungguh besar kuasanya. Makanya berdoa. Bukan oleh siapa-siapa. Sungguh kalau saudara mau merenungkan, waduh kemurahan Tuhan itu banyak bagi negara bangsa kita.
Itu karena apa? Karena doa anak-anak Tuhan. Saya yakin karena doa Tuhan masih berkemurahan. Doa kita luar biasa. Kalau seandainya Sodom dan Gomora itu ada 10 orang saja, Sodom dan Gomora selamat. Terakhir kan sampai 10 orang. Abraham sama Allah tawar-tawaran, dan terakhir Allah sudah turunkan standar itu. Sampai 10. Oke, kalau masih ada 10 orang aku gak hukum Sodom dan Gomora. Tapi gak ada. Jadi mari kita berdoa. Juga jangan lupa berdoa untuk kota. Ya, makanya saya kalau berdoa itu selalu negara dan bangsa Indonesia, kota Malang. Kota di mana saudara dan saya tinggal. Coba kita baca Yeremia pasal 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Usahakanlah kesejahteraan kota. Dengan cara apa? Berdoalah untuk kota itu. Berdoalah. Doakan kota Malang, saudara, ya. Nah, itu yang kedua, yaitu kita mengawetkan dunia ini. Melalui apa? Melalui doa-doa kita. Dan sekarang yang ketiga. Yang ketiga, yaitu bahwa garam ini adalah satu komoditi yang bernilai tinggi. Nah, ini mungkin saudara tidak berpikir ya. Karena sekarang garam itu nggak ada harganya, bukan? Garam itu luar biasa. Ya, kalau kita sekarang mungkin tidak kesulitan, tapi ada tempat-tempat tertentu garam itu susah. Masih ingat sekian puluh tahun yang lalu kalau misioneri itu mau masuk ke daerah pedalaman, misalnya ke daerah Kalimantan atau Papua, yang mereka bawa itu untuk barter atau untuk pendekatan dengan penduduk asli, mereka bawa garam. Dan garam itu bisa dijual dengan harga mahal. Nanti saudara cek di YouTube ya, ada namanya bamboo salt, garam bambu. Jadi garam bambu ini adalah garam yang dimurnikan dengan cara dibakar dengan api. Dengan temperatur 800 derajat selama kurang lebih 12-14 jam. Dan bukan sekali, dibakar berulang-ulang sampai 9 kali. Nah ini bamboo salt. Sehingga garam ini menjadi garam yang sangat luar biasa. Sehingga bisa dijual dengan harga mahal. Saya coba search berapa harganya. 1/4 kilo, 240 gram ini harganya $100. Kalau zaman sekarang $100 itu kurang lebih 1,5 juta. Itu garam. Makanya saudara, garam ini luar biasa. Kelihatannya cuma garam. Jadi saudara, sama dengan hidup kita anak Tuhan. Ketika hidup kita ini dimurnikan. Mengapa kita ini dimurnikan? Kadang kita dibakar dengan api pencobaan. 1 Petrus berkata, iman kita ini kadang-kadang dibakar dengan api. Supaya apa? Supaya kita ini menjadi murni, dan kita semakin murni, kita semakin bernilai di hadapan Tuhan. Amin. Kita akan menjadi komoditi yang bernilai tinggi di hadapan Tuhan. Karena iman ini terus dimurnikan. Bayangkan kalau garam aja, garam itu loh. Dibakar 9 kali, dan pembakaran yang ke-9 itu 1000 derajat Celcius. Makanya akhirnya garam itu berubah jadi hitam. Tapi itulah justru bamboo salt yang sangat bernilai tinggi. Ya, anak Tuhan juga sama, saudara. Kita ini kadang-kadang diizinkan mengalami berbagai macam masalah. Dan 2 Timotius 2 ayat 21 juga berkata, ketika kita semakin menyucikan diri kita, maka kita akan semakin dipakai oleh Tuhan menjadi perabotan yang mulia. Haleluya. Saudara, kita ini garam yang sedang diproses. Amin. Ya kalau nggak diproses, ya nggak ada harganya. Kalau nggak diproses, nilainya rendah. Tapi ketika kita diproses, nilai kita makin tinggi di hadapan Tuhan. So itu kalau ada yang menghadapi proses, ingat bahwa saudara sedang dibawa, ya, iman saudara menjadi iman yang punya nilai yang tinggi di hadapan Tuhan. Nah, baik. Sebelum saya akhiri khotbah ini, saya ada satu hal yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang yang namanya garam perjanjian. Di satu pihak ada garam perjanjian, di satu pihak ada yang namanya perjanjian garam. Mirip-mirip tapi nggak sama. Berhubungan tapi. Satunya garam perjanjian, salt of the covenant. Satunya perjanjian garam, covenant of salt. Jadi saudara, di dalam kitab Imamat pasal 2 ayat yang ke-13 dikatakan di situ, perhatikan, dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubui garam
Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu, beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Jadi orang Israel mengorbankan binatang, bukan? Ya, korban bakaran, korban perdamaian dan seterusnya, ada beberapa macam korban. Tapi ada salah satunya adalah korban sajian yang biasanya digandeng dengan korban bakaran. Biasanya korban bakaran dan korban sajian. Dan korban sajian ini Tuhan berkata harus kau bubui garam. Sajian ini bukan binatang berarti. Ya tepung dan sebagainya macam-macam. Itu harus kau bubui garam dan jangan sampai kau lupakan. Jadi kalau kita mau simpulkan berarti setiap korban, karena ini dua gandengan ini, berarti setiap korban yang dipersembahkan kepada Allah itu selalu ada garamnya. Nah itu yang disebut garam perjanjian. Dari kata garam perjanjian itu muncul yang namanya perjanjian garam. Apa arti perjanjian garam? Yaitu perjanjian yang awet. Nah gampangnya gitu saudara, karena garam itu kan mengawetkan, bukan? Jadi perjanjian garam ini adalah perjanjian yang awet, perjanjian yang tidak berubah, perjanjian yang setia, perjanjian yang kekal. Kaitannya juga dengan tadi itu, karena setiap perjanjian mesti ada korban dan di situ ada garam. Nah, saudara-saudara, setiap perjanjian Allah itu tentu kekal sifatnya. Tapi ada dua perjanjian yang secara khusus disebut perjanjian garam oleh Alkitab. Yang pertama yaitu di dalam Bilangan pasal 18 ayat yang ke-19. Itu bicara tentang perjanjian Allah kepada suku Lewi dan imam-imam. Dan perhatikan, berarti perjanjian ini berkaitan dengan imam. Perjanjian garam yang berkaitan dengan imam. Lalu yang kedua di dalam 2 Tawarik pasal 13 ayat yang kelima, itu ada perjanjian dengan Daud yang disebut juga perjanjian garam. Di mana Allah berjanji kepada Daud dan keturunannya akan tahta Daud itu. Jadi perjanjian yang kedua ini berkaitan dengan raja. Yang tadi imam, yang kedua raja. Nah setelah saya renung-renungkan, nyata luar biasa. Dan saya kaitkan semua itu tidak lain berbicara tentang yaitu imamat rajani. Jadi imamat rajani itu adalah perjanjian yang awet, perjanjian garam, perjanjian yang tidak berubah, yang dijanjikan Allah bukan saja kepada Israel jasmani, tetapi kepada gereja Tuhan Israel rohani. Saya sempat sentil bukan? Bahwa sejak semula tujuan Allah mendapatkan umat ini ya, mulai dari bangsa Israel dipanggil keluar dari Mesir untuk menjadi umatnya, miliknya sendiri. Tujuan Allah itu sebenarnya ingin memiliki bangsa yang imamat rajani. Dia raja tapi dia juga imam. Perhatikan, imamat rajani. Dan itu mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Terus diulang-ulang. Kamu akan menjadi imam-imamku. Kamu akan menjadi raja-raja. Kamu menjadi imamat rajani. Petrus berkata kamu dipanggil keluar untuk menjadi imamat yang rajani. Dan terakhir sekali di dalam Wahyu pasal 20 ayat 6. Inilah puncaknya. Di mana janji Allah itu akan dinyatakan di dunia ini. Wahyu 20 ayat yang ke-6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Siapa mereka itu? Gereja Tuhan. Kita yang akan mendapat bagian dalam kebangkitan orang mati. Kapan kebangkitan orang mati itu terjadi? Yaitu waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Orang-orang mati dikatakan dalam kitab Yohanes, aku akan memanggil mereka dan mereka yang mendengar suaraku, mereka akan bangkit dari kematian. Saya bayangkan kira-kira gimana? Kira-kira Tuhan akan berkata, hai umatku bangkitlah. Dan orang yang mendengar suara itu, dia akan bangkit. Siapa mereka? Ya saudara dan saya. Kalau orang gak pernah dengar suara Tuhan, gak bisa membedakan suara Tuhan, gak bangkit. Ya. Gak bangkit, gak kerungu, gak tahu kalau itu suaranya Tuhan. Kita yang biasa mendengar firman Tuhan,
yang biasa mendengar suara Roh Kudus, kita tahu suara Tuhan. Kita akan bangkit. Bagaimana kalau kita belum mati? Kita akan diubahkan dengan tubuh kebangkitan dan bertemu dengan Tuhan. Sama-sama diangkat. Disitulah maka kita akan hidup selama 1000 tahun di dunia. Kita belum masuk surga, saudara. Ingat, dunia ini masih akan kita tempati 1000 tahun lagi. Minimal. Ya. Cuma bukan kayak gini, bukan awut-awutan kayak gini. Karena nanti yang memerintah adalah Tuhan Yesus. Benar-benar satu pemerintah yang adil. Tidak ada dosa dan kejahatan karena iblis akan dibelenggu, dimasukkan ke dalam lubang yang dalam 1000 tahun dibelenggu. Tidak ada penyesatan. Dan disitulah apa yang Tuhan inginkan, perjanjian garamnya itu menjadi nyata. Yaitu apa? Umatnya menjadi imam-imam rajani. Haleluya. Sebab itu terus jadilah garam-garam dunia yang menggarami dunia sampai dia datang yang kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.